Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, ayat Alkitab yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis di Matius 10 ayat 16, yaitu penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Demikian firman Tuhan. Shalom. Saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus Kristus menyatakan bahwasannya akan terjadi penganiayaan yang bersumber dari pengakuan seseorang akan Yesus Kristus. Dan penganiayaan itu sangat mengerikan. Dan itulah yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Dan kita tidak bisa melepaskan diri dari hal itu karena kita memiliki tanggung jawab yang besar dalam beriman. Jika seseorang memikirkan bahwasanya beriman itu bukanlah sesuatu hal yang harus dipertanggungjawabkan, maka ia keliru. Tetapi ketika kita sudah beriman, maka konsekuensi seberat apapun, kita harus siap untuk menghadapi kenyataan itu. Tetapi kita disadarkan tentang suatu hal, bahwasanya keselamatan kita ada di dalam bagian itu. Dan itulah anugerah yang diberikan kepada kita. Bahkan Yakobus pernah mengatakan suatu ucapan yang luar biasa dengan berkata, anggaplah bahwasanya ketika engkau jatuh ke dalam berbagai macam pencobaan, itu adalah anugerah. Dan jika kita mencoba menyadari tentang hal itu, mengapa Yakobus sampai berani berkata demikian? Bukankah sesuatu yang baik itu adalah hal yang menyenangkan? Tetapi ia malahan berkata, adalah anugerah bagimu jika engkau menghadapi berbagai macam cobaan itu. Mengapa demikian saudaraku? Karena ternyata di balik itu kita dibawa kepada suatu pengertian yang benar, yakni untuk mengalami Kristus. Ketika kita mendengarkan nats hari ini, kita sedang mengalami Kristus ketika kita menghadapi penganiayaan ini. Dan bahkan Yesus Kristus menegaskan bahwa aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Kita sudah tahu bahwa serigala itu makan domba. Domba itu menjadi binatang yang paling lemah, yang tidak memiliki kekuatan untuk bisa melawan. Tetapi Yesus berkata bahwa kita seperti domba di tengah-tengah serigala. Tetapi yang menjadi menarik adalah bagaimana domba itu bisa bertahan. Ini menjadi suatu bukti bahwasanya kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita berada dalam ancaman yang besar. Dan Kristus berkata, hendaklah engkau cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Dan apakah saudara menangkap suatu hal? Ternyata binatang yang tidak pernah punah adalah ular. Mulai dari zaman purbakala hingga saat ini, apakah ular itu pernah mengalami di mana mereka punah? Tidak. Sampai sekarang ia ada di semua tempat. Dan yang menjadi menarik adalah dari seluruh binatang yang ada, ternyata ular menjadi binatang yang tidak disadari keberadaannya, kemudian menjadi binatang yang mudah untuk beradaptasi. Dan di segala tempat ia bisa, karena ia bisa beradaptasi. Tetapi persoalannya adalah kita menghadapi tekanan yang sedemikian rupa dalam hidup ini, tetapi apakah kita telah mencoba mengubah pola pikir kita untuk menghadapi itu? Ataukah kita menjadi orang yang dibawa oleh suasana itu dan membuat hati kita menjadi kacau, dan kita tidak memiliki kegembiraan dan sukacita, bahkan tidak tahu mengerti tentang arti bersyukur. Dan yang kemudian dalam menjalani itu, tidak cukup hanya cerdik seperti ular,
tetapi sangat dibutuhkan ketulusan seperti merpati. Ini menjadi prinsip yang penting dalam kehidupan kita, bahwasanya kita tidak sedang lari dari kenyataan, kita menghadapi itu. Dan cara kita menghadapi itu adalah teruslah berkarya untuk Tuhan. Mari saudaraku, kita melakukan yang terbaik dalam hari yang Tuhan telah berikan ini, sehingga ini menjadi kemuliaan bagi namanya. Jadilah berhikmat dan jadilah tulus untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas anugerah yang Tuhan beri. Engkau mengingatkan kami bahwasanya hal-hal yang sulit itu akan mungkin terjadi dan kami akan menghadapi itu. Sebab itu adalah bagian dari pertanggungjawaban yang harus kami lakukan. Tolong kami Tuhan, supaya sesuai dengan apa yang Tuhan telah pesankan. Hendaklah kami bisa cerdik seperti ular dan rendah hati, tulus seperti merpati. Bimbing kami Bapa untuk hidup dalam tuntunan Roh Kudus, sehingga Engkau semakin kami permuliakan dalam setiap masalah, penganiayaan, hal-hal yang sulit yang terjadi dalam hidup kami. Di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.